Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Fitri Fadilah Pratama, yang kedua Farhah Kalimatul Mukha, dan yang ketiga Neila Azkia Iftihana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bakteri gram negatif. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama mengenai definisi dari bakteri gram negatif, yang kedua karakteristik dari bakteri gram negatif, yang ketiga pewarnaan dari bakteri gram negatif, yang keempat yaitu proses perubahan warna pada bakteri gram negatif, dan yang terakhir yang kelima yaitu jenis serta peranan dari bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu memproses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Karakteristik bakteri gram negatif yaitu memiliki dinding sel terdiri dari peptidoglikan berukuran 2-7 nanometer di antara membran dalam dan luar, serta adanya membran luar yang berukuran 7-8 nanometer tebalnya, yang terdiri dari lipid, protein, dan lipopolisakarida. Bentuk selnya yaitu bulat, oval, batang lurus atau melingkar seperti tanda koma, heliks atau filamen, dan beberapa mempunyai selubung atau kapsul. Reproduksinya yaitu dengan pembelahan biner atau kadang-kadang dengan pertunasan. Pada metabolismenya yaitu fototrof, autotrof, atau kemoorganoheterotrof. Modalitasnya yaitu motil atau non-motil. Bentuk flagela dapat bervariasi polar, lobotrichus, dan petrichus. Anggota tubuhnya yaitu dapat memiliki pili, fibrie, dan tangkai. Nah, selanjutnya adalah pewarnaan bakteri gram negatif. Pada teknik pewarnaan gram, bakteri diwarnai dengan campuran yodium dan zat warna violet. Kemudian dibilas dengan alkohol dan aqueous sebelum kembali diwarnai dengan zat warna merah atau safranin. Bakteri gram negatif memiliki komposisi dinding sel yang sebagian besar tersusun dari lapisan lipid, sehingga pada saat pewarnaan kurang dapat mempertahankan zat warna utamanya, terutama saat dicuci dengan alkohol. Karena lipid akan rusak saat dicuci dengan alkohol, sehingga kelompok bakteri ini memberikan kenampakan warna merah. Warna dari zat warna kedua, safranin atau air futsin, di akhir kegiatan pewarnaan bakteri gramnya. Selanjutnya adalah proses pewarnaan pada bakteri gram negatif. Sel-sel gram negatif memiliki kandungan lipid yang lebih tinggi dibanding dinding sel lainnya. Lipid pada umumnya akan larut dalam alkohol dan aseton. Larutnya lipid oleh pemucat yang digunakan dalam pewarnaan gram diduga memperbesar pori-pori dinding sel, dan inilah yang menyebabkan proses pemucatan pada sel-sel gram negatif berlangsung lebih cepat. Maka terdapat perbedaan yang nyata dan dalam laju pemucatan antara sel-sel gram positif dengan gram negatif. Terlepas dari tepat atau tidaknya dugaan tersebut, yang jelas, dinding sel itulah yang merupakan penghalang terhadap pemucatan pada sel-sel gram positif. Pendapat ini diduga kenyataan bahwa berubahnya atau dibuangnya dinding sel bakteri gram positif menyebabkan organisme tersebut berubah menjadi gram negatif. Baik, selanjutnya bagian dari contoh jenis-jenis dan peranan bakteri gram negatif. Yang pertama yaitu Serratia marcescens. Nah, bakteri Serratia marcescens ini merupakan bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae dan termasuk flora normal dalam tubuh manusia. Bakteri ini bersifat fakultatif, anaerob sehingga mampu hidup pada keadaan yang sangat ekstrim, seperti pada lingkungan yang terpapar antiseptik, desinfektan, dan juga air destilasi. Selain itu, bakteri ini dapat hidup dalam kisaran suhu 5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan dalam kisaran pH antara 5 sampai 9. Yang kedua yaitu bakteri
Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini termasuk bakteri gram negatif yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu bakteri Salmonella. Bakteri ini juga termasuk bakteri gram negatif yang terdapat pada makanan dan minuman yang tercemar masuk ke dalam saluran cerna dan menginfeksi usus sehingga menyebabkan berbagai gejala-gejala terkait pencernaan. Salmonellosis juga dapat ditularkan dalam individu lain yang terkena penyakit salmonellosis. Jadi bakteri salmonella ini menyebabkan penyakit salmonellosis. Yang keempat, Helicobacter pylori, yang merupakan bakteri gram negatif yang memegang peran penting dalam gastritis kronis serta ulkus lambung. Nah, selain berhubungan dengan gastritis kronis, infeksi Helicobacter juga berperan dalam kanker lambung. Dan yang kelima yaitu Cyanobacteria. Cyanobacteria ini sebagai pengikat nitrogen bebas, yang artinya peran cyanobacteria yaitu sebagai mengikat nitrogen yang utama di alam. Nitrogen sendiri sangat diperlukan oleh tanaman sehingga cyanobacteria ini menguntungkan untuk tanaman. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai bakteri gram negatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.